Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Episode kali ini kita kedatangan tamu dari internal sebenarnya dari Fakultas Perikanan, yaitu dua program studi yang ada di Fakultas Perikanan tersebut. Program studi manajemen sumber daya perairan dan pengolahan hasil perikanan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih yang dipelajari di kedua program studi tersebut. Nah, di sini kita sudah kedatangan dari Kaprodi atau Ketua Program Studi dari dua program studi tersebut. Selamat datang Ibu Ratna SPI MSI. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Selamat datang Ibu di podcast kita. Terus kemudian yang kedua yaitu Ibu Sulfiana SPI MSI selaku Ketua Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan. Selamat datang Ibu di podcast kita. Nah, sebelum kita membahas tentang prospek, terus kemudian apa sih yang dipelajari di kedua program studi ini, mungkin kita bisa berkenalan dulu nih sama kedua kaprodi kita yang kece ini. Mungkin dimulai dari Ibu Ratna dulu selaku Kaprodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Mungkin bisa diceritakan Bu background pendidikannya dulu sebelum masuk ke UNAMIN itu lulusan dari mana Bu? Waktu kuliah dulu S1-nya di mana, S2-nya di mana? Oh iya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ratna SPI MSI. Saya berasal dari Makassar. Asal saya dulu ya. Yeah. Saya berasal dari Makassar. Tepatnya yaitu di Kabupaten Wajo. Kita satu kampung Ibu. Oh, satu kampung. Serius? Saya orang Sengkang. Saya bukan di Sengkang sih, tapi lebih kecamatannya, Kecamatan Sajuangi. Oh, kalau saya Kecamatan Belawa. Oh, kita dari Belawa. Oke. Saya baru tahu loh Ibu. Serius? Oke. Terus S1-nya dulu di mana? Saya S1-nya di Universitas Muslim Indonesia. UMI. Oke. Kemudian jalan-jalan ke Sorong, dan sampai di Sorong ternyata ada Universitas Al-Amin Sorong. Pada waktu itu. Kapan masih Ibu? Universitas Al-Amin Sorong itu pada tahun 2004. Kan 2003 Al-Amin dibuka. 2004? Iya. Sabar dulu. 2004 itu kayaknya saya masih SD. Saya kira belum lahir. Sudah lahir Ibu, tapi masih SD kayaknya. SD kelas 2. Sepertinya. Jadi mencoba melamar di sini dan alhamdulillah diterima. Berarti Ibu di UNAMIN itu sudah dari 2004 ya? Enggak, saya di sini 2005. Oh, di 2005 masuknya ke UNAMIN. Iya, 2005 masuk di UNAMIN. Berarti S1 S2-nya itu di UMI itu. Atau enggak, S1 saja di UMI? S1 saja di UMI. Oke. Nanti setelah saya masuk di sini mengajar selama 1 tahun lebih, 2007 itu saya disuruh mengambil S2. Jenjang S2-nya. Dan kebetulan waktu itu kami ditempatkan di Universitas Pattimura Ambon. Jadi S2 saya di Universitas Pattimura Ambon. Umpati ya? Iya, di Umpati. Itu pada tahun 2007? Iya, 2007. Oke. Berarti sudah cukup lama Bu ya di UNAMIN ya? Sudah hampir 10 tahun? Sudah 15 tahunan lah. 15 tahunan kurang lebih ya? Iya. Oke. Nah, kalau Ibu Sulfiana sendiri, background pendidikannya dari mana nih? Kalau untuk SMA-nya saya itu di SUPM Negeri Bone. Jadi memang dari SMA itu sudah masuk di perikanan. Oke. Jadi SUPM itu kan Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Yang di Bajoe itu?
Bukan. Yang jalan ke jalan ke Palete. Iya, betul. Kemarin saya dari sana lewat sana. Wetuo tepatnya. Kemudian saya lanjut S1-nya itu di Institut Bisnis dan Maritim Balikdiwa Makassar. Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Oke, S2-nya? S2-nya lanjut kalau S1-nya itu saya tahun 2014. Oke. Selesai tahun 2018. Kemudian lanjut lagi S2 di tahun 2020 itu ambil ilmu perikanan di Universitas Hasanuddin. Oh, di Unhas. Kemudian selesai tahun 2022 kemarin. 2022 kemarin selesai, habis itu langsung ke Sorong. Iya, langsung ke Sorong. Wow. Nah, kalau tidak salah Ibu Sulfiana ini salah satu kaprodi termuda kita yang ada di Unamin. Betul ya? Ya, sepertinya seperti itu ya, karena kayaknya kita satu angkatan. Saya juga 14. Oh, 14 ya, satunya nih 14. Oh iya. Oke. Nah, mungkin kalau mau lebih lanjut lagi perkenalannya silahkan, bisa Instagramnya Ibu berdua atau Facebooknya bisa diakses ya. Namanya Ibu Ratna sama Ibu Sulfiana, itu bisa di-search itu. Bisa Ibu ya? Bisa. Nah, bisa. Mungkin siapa tahu nanti ada mau tanya-tanya tentang program studinya kan, bisa. Nah, ini sih, saya kemarin kan sudah sempat juga tanya-tanya itu banyak orang tentang perikanan dan kelautan itu. Sudah beberapa kita punya tamu di sini. Nah, awalnya itu saya berpikir juga di Fakultas Perikanan ini apa gitu yang dibahas. Itu masih ya mungkin saya dikategorikan sebagai orang awam ya. Jadi kayak masih bertanya-tanya gitu, apa yang dipelajari di program studi ini. Nah, kalau dari program studi manajemen sumber daya perairan itu sebenarnya itu program studi apa, Bu? Maksudnya deskripsinya itu seperti apa? Kalau begini dulu, sebelum kita masuk di membahas tentang program studi manajemen sumber daya perairan, yang paling umum yang diketahui oleh masyarakat pada saat kita berbicara tentang perikanan, ada 4 mindset yang biasa tertanam di dalam pemikiran orang. Yang pertama adalah bagaimana menangkap ikan, betul. Bagaimana membudidayakan ikan, bagaimana menjual ikan, dan bagaimana makan ikan. Ya betul. Yang awam ya. Yang awam. Jadi 4 itu pada saat orang mengatakan perikanan, yang orang ingat hanya 4 itu. Hanya 4 itu saja. Hanya 4 itu saja. Padahal sebenarnya kalau berbicara tentang perikanan itu cakupannya sangat luas, dan semua ilmu ada terbungkus di dalam Fakultas Perikanan itu. Nah, kalau untuk deskripsinya sendiri nih, Bu, apa nih yang tentang MSDP ini? Biasa disingkat MSDP ya? Iya. Kalau MSDP itu atau manajemen sumber daya perairan, itu adalah suatu bidang ilmu yang mana bidang ilmu tersebut dia bagaimana kita memanage atau mengelola sumber daya perairan yang luas ini, baik perairan darat seperti misalnya sungai, rawa, danau, dan sumber daya laut. Oh, berarti beda dengan yang laut, Bu ya? Maksudnya yang di darat juga nih ada juga ini? Iya, ada. Jadi kalau di dalam manajemen sumber daya perairan itu akan kita pelajari semua. Jadi mulai dari daratnya seperti sungai, waduk, danau, dan dilanjutkan dengan kemudian ke kelautan. Berarti itu yang akan nanti ketika teman-teman masuk ke dalam prodi MSDP ini akan terpatahkan, Ibu ya, anggapan yang tadi dianggap cuman ada 4 anggapan tentang perikanan ini. Iya. Jadi itu yang paling penting, yang maksudnya harus diinformasikan kepada generasi-generasi muda. Nah, terutama melihat bagaimana wilayah perairan ini memiliki adalah 2/3 dari wilayah perairan ini. Itu wilayah Indonesia ini adalah wilayah perairan. Nah, siapa kira-kira yang akan mengelola wilayah perairan ini? Iya, betul. Kalau bukan generasi-generasi muda. Iya, betul. Sedangkan kita kan negaranya ada apa? Julukan negara kita kan negara maritim, Bu ya. Iya, nah, negara maritim itu dari laut ya, asal katanya laut ya. Iya. Kalau untuk pengolahan hasil perikanan, Bu, deskripsi dari prodi ini tuh apa sebenarnya? Nah, untuk prodi pengolahan hasil perikanan sendiri itu di mana kita diajarkan
bagaimana cara mengelola di bidang pasca panen atau pasca penangkapan. Jadi pengolahan itu masuk setelah ikan itu ditangkap. Nah, kemudian di pengolahan itu kita diajarkan bagaimana cara penanganan yang baik dan benar. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan, pengemasan dan juga distribusi sampai ke tangan konsumen. Berarti lebih ke produksi, Bu, ya? Iya, betul. Memproduksi hasil perikanan. Penjaminan mutu. Oh, ada juga penjaminan mutu. Iya, itu yang kita pelajari di pengolahan hasil perikanan. Jadi dia lebih berfokus ke kualitas produksi. Kualitas produksi hasil perikanan ini. Iya, betul. Karena kemarin memang sudah dari narasumber sebelumnya. Nah, itu tuh memang kalau menurut saya sangat luas ya. Ini kemarin itu belum terlalu membahas tentang produksi. Tapi masih membahas tentang kayak tenaga-tenaga atau prospek-prospek lulusan dari jurusan itu. Ada yang di bagian karantina, ada di bagian apa itu namanya, saya lupa lagi, LPSPL tuh, Loka. Nah, itu kan banyak tuh sumber daya yang dibutuhkan tuh. Ya, betul, Pak. Kalau pengolahan sendiri tuh biasanya lebih ke balai karantina. Itu kan penjaminan mutu hasil perikanan. Jadi biasanya itu alumni-alumni dari lulusan pengolahan hasil perikanan itu kalau tidak ke perusahaan hasil perikanan itu ke balai karantina. Balai karantina. Itu kan penjaminan mutunya, Pak. Kita pelajari. Nah, kalau untuk MSDP, Bu, biasanya ke mana itu? Kalau lulusannya biasanya? Kalau MSDP itu lulusannya itu kebanyakan dia ada yang ke SPL. Kalau misalnya mau jadi PNS, ada yang di Dinas Perikanan, ada yang di SPL Loka, dan yang paling ada juga yang maksudnya bekerja di bank. Jadi semua program studi bidang ya. Semua bidang bisa dimasuki. Dimasuki. Jadi tidak hanya terfokus bahwa dia hanya di perikanan saja, tetapi ada yang jadi remunerator. Itu apa, Bu? Yang kerja di LSM begitu. Ada beberapa juga yang maksudnya alumni kita sudah bekerja di situ. Nah, kemarin itu kayaknya ada beberapa kemarin yang sudah podcast juga sudah di sini ya. Yang tentang apa, kawasan konservasi. Konservasi. Nah, kawasan konservasi. Nah, itu dari perikanan juga itu. Itu dari perikanan juga. Alumni kami juga sudah banyak yang bekerja di situ. Di situ ya. Iya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa juga yang menjadi kepala kampung, kepala distrik. Untuk mengembangkan kampungnya mungkin ya. Jadi mereka pulang setelah selesai di sini, pulang mengembangkan kampungnya. Ada juga yang mengelola usaha ekowisata. Ekowisata. Jadi ada beberapa itu di Misol yang sudah selesai, mereka kembali ke sana untuk pengembangan ekowisata di daerahnya masing-masing. Ada juga tentang itu dipelajari di jurusan. Jurusannya, Ibu. Kalau di MSDP. Iya. Itu ada tentang ekowisata juga. Ada tentang ekowisata. Berarti tidak semuanya tentang perikanan. Perikanan ya. Lebih kelautan dan perikanan lah. Kelautan dan perikanan. Jadi kayak misalnya memanfaatkan potensi apa yang bisa dilihat di sana. Iya. Wisata kan juga salah satu ini. Iya, betul. Hasil dari kelautan tuh. Kelautan, iya betul. Wisata pantai. Nah, jangankan orang luar, Bu, saya saja sebagai maksudnya yang ya tiap hari kita ketemu ini masih bingung juga tuh kadang. Ini sebenarnya apa gitu yang dipelajari di dalam gitu. Ternyata ini. Kalau misal yang lebih spesifik kira-kira dari MSDP, spesifik maksudnya nih dalam artian kayak apa ya, mata kuliahnya gitu yang menjurus tentang ke profesi. Misalnya kayak tadi tuh ada tentang mata kuliah ekowisata mungkin. Terus selain yang tentang pariwisata apa lagi, Bu? Di MSDP itu namanya saja manajemen. Artinya bagaimana mengelola semua yang ada di perairan ini, jadi mulai dari penangkapan ikan, bagaimana melakukan penangkapan ikan, bagaimana membudidayakan ikan, bagaimana kondisi ekologi di wilayah perairan, kemudian bagaimana
ekowisata yang tadi yang di ekowisata itu tadi di situ bisa mereka belajar bagaimana misalnya daerah wilayah ini atau potensi wisata daripada tempat ini, apakah misalnya memungkinkan dijadikan sebagai potensi wisata ataukah tidak, dengan melihat analisa dampak analisa kesesuaian lahan. Jadi ada namanya analisa kesesuaian lahan. Apakah misalnya lahan ini cocok dijadikan sebagai daerah wisata ataukah tidak, dengan melihat arusnya, gelombangnya. Sampai sedetail itu ya? Iya. Potensi dari kelautan ini ya? Iya. Jadi memang sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita mau uraikan keseluruhan daripada ini, itu sangat banyak. Sangat banyak. Durasi kita tidak cukup ya? Durasinya tidak cukup untuk kita membahas semua itu. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Jadi seperti itu, misalnya bagaimana itu. Kemudian ada namanya daya tampung. Jadi mereka bisa melihat sebenarnya dijadikan bahan informasi bagi pengelola ekowisata bahwa ada di daerah sini memiliki luas sekian, itu dia hanya bisa menampung sekian wisatawan yang datang. Jadi itu juga sudah ada beberapa mahasiswa kami yang menulis tentang itu. Yang meneliti tentang itu. Iya, yang meneliti tentang itu di beberapa wilayah yang ada, termasuk Pulau Jetman, kemudian di Miso, di daerah Raja Ampat juga sudah ada beberapa ya. Jadi itu. Nah, kemudian konservasi, bagaimana artinya konservasi itu bagaimana misalnya daerah ini dijadikan sebagai daerah yang konservasi atau tidak melakukan penangkapan di daerah tersebut, karena kita melihat bahwa di daerah tersebut misalnya ikannya sudah mulai berkurang. Betul. Sehingga di kawasan itu dijadikan sebagai kawasan konservasi. Artinya tidak boleh melakukan penangkapan di daerah tersebut selama jangka waktu tertentu. Jadi ada zona-zona daripada itu. Jadi, kalau dari PHP sendiri gimana, Bu? Sebenarnya apa kira-kira yang kayak punya spesifikasi gitu yang